Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang selalu diberkati oleh Tuhan. Mari saudara, sebelum kita mengarungi hari ini bersama dengan Tuhan Yesus, kita merenungkan firman Tuhan. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan buat hari yang baru, pagi yang indah yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, sebelum kami berjalan mengarungi hari ini, mari Tuhan pimpinlah hidup kami dengan firman, dengan kuasa-Mu, dengan roh-Mu Tuhan, supaya kami hidup benar di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, bersyukur pagi hari ini kita masih boleh berjumpa dalam renungan pagi pada hari ini. Ya, nah tema kita pada hari ini adalah kepekaan rohani. Puji Tuhan. Ayat pokoknya dalam Matius 15 ayat 18 sampai 19. Matius 15 ayat 18 sampai 19 kita akan baca. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Puji Tuhan. Betapa pentingnya saudara yang menguasai hati kita. Jangan sampai ada kejahatan meluap keluar menjadi tindakan nyata dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Puji Tuhan, pagi ini adalah prime time kita dengan Tuhan. Wah, belum bising ya, dunia sekeliling kita mungkin belum bising. Tuhan mau berbicara dengan kita. Terkadang atau mungkin seringkali masalahnya bukan apakah Tuhan mau berbicara, melainkan apakah hati kita mau peka untuk menangkap dan melakukan firman Tuhan. Yesus dalam Matius 15 ya, yang tadi kita sudah baca, tidak sedang membahas etika sosial atau sopan santun religius. Ia sedang berbicara dalam sampai ke hati, ke intinya dalam hidup kita, yaitu hati manusia. Ya, hati manusia. Karena sebenarnya bukan apa yang masuk ke dalam manusia yang merusak, tetapi apa yang keluar. Karena hal itu berasal dari pusat kendali batin atau hati kita. Dengan kata lain, kerusakan hati selalu mendahului kerusakan perilaku. Saya ulangi saudara ya, kerusakan hati itu selalu mendahului kerusakan perilaku. Jadi sebelum ada kerusakan yang lain dalam hidup kita, itu terjadi biasanya karena hati kita sedang bermasalah. Nah, ada 3 poin yang saya rindu sharingkan. Yang pertama, mengenai kepekaan rohani. Ya, dimulai dari kejujuran terhadap hati. Ya, kepekaan rohani bukan soal kita rajin beribadah, kita fasih dengan ayat-ayat Alkitab, kita sudah hatam dengan Alkitab, atau aktif pelayanan. Itu semua adalah output, saudara. Tapi Yesus berbicara pada ayat ini dalam Matius 15 ayat 18-19 tadi mengenai input kondisi hati kita. Ya, hati yang tumpul tidak bisa membedakan suara Tuhan dengan suara ego kita kalau hati kita tumpul. Nah, hati yang terluka tetapi tidak disadari akan menafsirkan segala sesuatu lewat kacamata luka kita, saudara. Mungkin kita disakiti oleh orang, disakiti oleh keadaan, disakiti oleh sekitar kita. Akibatnya, respon kita terhadap hidup menjadi defensif, ya, atau bahkan sinis, bahkan sangat reaktif dan negatif, saudara. Kita bisa berkata, mungkin saya baik-baik aja, padahal hati saya bisa penuh dengan kemarahan yang disimpan dengan rapi, atau kesedihan, luka
yang saya simpan dengan rapi. Pemulihan tidak dimulai dari penyangkalan, tetapi dari sebuah kesadaran rohani, saudara ya. Kesadaran rohani bahwa Tuhan, ada yang tidak beres di dalam hatiku. Ini bukan sebuah kelemahan ketika kita menyatakan, Tuhan, ada yang tidak beres dalam hatiku. Tapi ini adalah sebuah langkah kedewasaan, saudara, yang kita harus akui di hadapan Tuhan. Nah, yang kedua, menguasai hati adalah tanggung jawab rohani, bukan hanya emosi kita semata, saudara. Yesus berkata, dari hati timbul pikiran yang jahat. Artinya hati bukan korban pasif, ia adalah pusat produksi sesuatu. Benar, saudara ya, bahwa dari hati kita akan muncul pikiran jahat, pikiran baik, ide yang jahat, perkataan yang baik, perkataan yang jahat. Alkitab tidak berkata bahwa ikuti kata hatimu. Alkitab malah berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah akan terpancar kehidupan. Itu yang dikatakan oleh Amsal 4 ayat 23. Nah, menguasai hati juga berarti, saudara, tidak membiarkan luka memimpin keputusan kita sehari-hari. Ya, tidak memberi kendali kepada emosi sesaat yang menyimpang dari firman Tuhan, khususnya dari kehidupan kita bersosialisasi, bermasyarakat. Dan menguasai hati juga tidak membiarkan masa lalu yang kelam mengatur masa depan kita yang cerah, saudara. Puji Tuhan. Ya, hati tanpa penguasaan atau penjagaan akan menjadi tanah subur bagi kepahitan. Saya ulangi, saudara, hati tanpa penguasaan atau penjagaan, seperti yang Amsal 4 ayat 23 tadi katakan, akan menjadi tanah subur bagi kepahitan. Jadi hati-hati, saudara ya. Kepahitan yang dibiarkan akan menyamar sebagai kebenaran pribadi. Ya, nanti diri kita akan berasumsi itu yang paling benar. Nah, pemulihan hati menuntut disiplin proses. Ya, bukan sebuah drama yang singkat, saudara. Dan kita pengen result yang cepat, tapi membutuhkan proses. Ya, proses yang cukup panjang. Nah, yang ketiga, kepekaan rohani juga membuka jalan pemulihan hati kita. Ya, ketika kita punya kepekaan rohani di dalam Tuhan, itu akan membuka jalan pemulihan hati. Hati yang peka akan cepat menangkap teguran dari Roh Kudus dalam hidup kita. Ya, Roh Kudus pasti akan berbicara ke dalam hati kita ketika kita melakukan kesalahan, pelanggaran. Karena dalam hati kita ada firman Tuhan, ada Roh Kudus. Hati yang tumpul selalu berusaha sibuk untuk membenarkan diri sendiri. Ya, pemulihan sejati terjadi, saudara. Ya, saat kita berani berkata, Tuhan, aku salah. Ya, Tuhan, aku salah. Atau, Tuhan, aku masih menyimpan luka dalam hatiku. Atau, Tuhan, aku minta ampun. Aku juga belum mengampuni orang lain. Aku belum mengampuni si A, si B, si C. Nah, Yesus mau menyembuhkan hati kita dengan membersihkan sumbernya. Ya, mana sumbernya, saudara? Sumbernya dalam hati kita manusia. Ya, ketika hati kita dibersihkan oleh Tuhan, pikiran kita akan menjadi lebih jernih, saudara. Amin. Ya, ucapan akan lebih tertata dan tersusun. Tidak mudah untuk melukai sesama. Kita akan mudah mengerem, saudara. Akan mudah meninjau kembali perkataan kita. Hubungan juga dengan sesama bisa mulai dipulihkan kembali. Bahkan damai sejahtera ya dalam hidup ini akan berfungsi kembali seperti semula, akan merasakan kebahagiaan-kebahagiaan dari Tuhan. Ya, pemulihan hati, saudara, bukan sesuatu yang instan, perlu proses, tetapi pasti dapat dikerjakan ketika hati kita mau tunduk pada proses Tuhan. Amin, saudara ya. Yang menjadi perenungan singkat kita pada hari ini, kalau kita mau jujur sama Tuhan, Tuhan, apa yang sedang memenuhi hati kita saat ini?
apa yang sedang memenuhi hatimu hari-hari ini? Dan adakah luka yang belum engkau sebutkan di hadapan Tuhan, yang belum engkau akui, yang belum engkau minta pertolongan Tuhan? Atau emosi apa yang selama ini diam-diam menguasai keputusanmu? Emosi apa? Dan atau masih adakah tersisa kejahatan atau dosa yang tersembunyi, terselubung dalam hatiku? Ya, biar itu menjadi perenungan kita pagi hari ini. Dan saya yakin Yesus sangat jelas berbicara kepada kita pagi hari ini, seperti kepada murid-muridnya waktu lalu. Apa yang keluar dari hidup kita adalah refleksi dari apa yang kita simpan di hati kita selama ini. Jika kita rindu hidup yang dipulihkan, iman yang sehat, dan relasi yang harmonis, mari kita memiliki kepekaan rohani bersama Tuhan. Ya, kepekaan rohani bersama Tuhan Yesus. Maka penguasaan hati bukan sebuah pilihan, saudara. Tapi hal ini akan menjadi sebuah keharusan atau mandat rohani dalam hidup kita untuk terus kita menjaga hati kita bersih di hadapan Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan. Bila kita sama-sama belajar memiliki kepekaan rohani di dalam Tuhan dengan memperbaiki terlebih dahulu hati kita, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang indah buat kami pagi hari ini, mengingatkan kami Tuhan, bahwa apa yang keluar dari hidup kami berasal dari hati kami, dari sumber hati kami manusia. Karena itu Tuhan, jamahlah hati kami pagi hari ini. Kalau masih ada luka, batin, tekanan, hidup yang kami alami berat Tuhan, tapi kami mau serahkan pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup memulihkan, menyembuhkan, menjamah kami, sehingga kepekaan Tuhan timbul kembali dalam hati kami, dalam hidup kami, karena kami mau hidup kami berbahagia di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami siap berjalan bersama dengan Engkau. Kami ingin ada kepekaan dari Roh-Mu yang kudus ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan berkati.